Selamat pagi anak-anakku. Hari ini saya akan membahas satu bagian soal yang kebanyakan dari kalian mengalami kendala. Nah, pada prinsipnya ya, untuk membedakan jarak dan perpindahan itu sangat mudah sekali ya. Pedomani ini, jarak itu merupakan panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah jalan pintas. Nah, untuk mengerjakan soal ini atau soal-soal yang seperti ini, mari kita gambarkan satu gambar untuk tiap bagian yang ditanya. Ya, mari kita lihat. Nah, jadi sebuah partikel bergerak dari A sampai ke D melewati lintasan seperti gambar. Yang ditanya adalah tentukan jarak dan perpindahan partikel dari titik A ke B, A ke C, dan A ke D. Mari kita selesaikan satu persatu. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu dari A ke B. Nah, dari A ke B, perhatikan A ke B lintasannya adalah setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran. Jadi untuk mencari jarak, ya, untuk mencari jarak berarti kita harus cari di AB, yaitu setengah keliling lingkaran. Bisa ya? Yang sama dengan setengah kali 2 VR. Ini duanya bisa mati. Nah, tinggal VR 22/7 dikali 7 meter. Berarti jawaban akhirnya adalah 22 meter. Gampang bukan? Sedangkan untuk mencari perpindahan, ya, untuk mencari perpindahan, lambangnya kasih vektor. Nah, mari kita lihat gambarnya. Ya, mari kita lihat gambarnya. A merupakan titik awal dan B merupakan titik akhir yang ditanya untuk dari A ke B. Maka langsung saja tarik garis lurus yang menghubungkan antara titik awal dan titik akhir tersebut. Inilah yang kita sebut dengan perpindahan. Nah, dari gambar ini jawabannya langsung saja bisa kita peroleh tanpa mencarinya dengan rumus, yaitu apa? A panjang garis AB itu merupakan diameter dari setengah lingkaran tadi. Berarti perpindahannya adalah, betul sekali, 14 meter. Paham ya sampai di situ? Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang kedua, bagian B, yaitu jarak dan perpindahan dari A ke C. Ya, kita gambar lagi gambarnya. Ya, A ke B ini tadi jari-jarinya 7 meter. Kemudian dia bergerak dari B ke C sejauh 7 meter, ya. Nah, sekarang sama prinsipnya, nak, ya. Sama prinsipnya. Yang ditanya pertama adalah jarak. Berapa jarak dari A ke C? Ya. Berarti lagi-lagi yang perlu kita perhatikan di sini adalah panjang lintasan. Berarti lintasan yang ditempuh benda atau partikel dari A ke C berarti lintasan AB ditambah lintasan BC. Ya, lintasan AB itu adalah setengah keliling lingkaran, sedangkan lintasan BC sudah jelas di sini 7 meter. Jadi nggak perlu kita hitung karena memang panjang lintasan BC itu adalah 7 meter. Sampai situ paham ya, nak, ya? Oke. Sekarang setengah keliling lingkaran tadi sudah kita hitung nilainya. Nilainya tadi adalah 22 meter pada bagian A, kita tadi sudah hitung. Ditambah 7 meter. Itu artinya jarak yang ditempuh dari A ke C adalah 29 meter. Nah, seperti itu dia, nak, ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat di sini perpindahan. Ya, perpindahan. Nah, perpindahan itu kata kuncinya adalah shortcut atau jalan pintas. Nah,
jalan pintas yang ditempuh benda atau partikel dari A sampai ke C. Nah, perhatikan. A sampai ke C. Nah, ini dia gambarnya. Perhatikan ini ya. Ini titik awal, ini titik akhir yang ada panahnya. Ya. Oke. Nah, dari gambar itu jelas ya yang menjadi jalan pintasnya dari A ke C itu, perhatikan. AB itu merupakan diameter lingkaran, BC itu 7 meter. Nah, berarti perpindahan dari A ke C ya, perpindahan dari A ke C itu adalah 14 meter ditambah 7 meter yang sama dengan 21 meter. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan kepada anak-anakku sekalian, yang menjadi kunci di dalam penyelesaian soal ini adalah jarak itu merupakan panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu jalan pintas. Jadi tidak ada rumus yang baku atau rumus yang tetap untuk menentukan jarak dan perpindahan suatu benda. Tergantung kasus dan soalnya. Bisa ya nak ya? Nah, ini dia. Kenapa? Dari mana 14 ini, Pak? Dari sini. Lihat gambarnya. Makanya setiap penyelesaian harus disertai dengan gambar supaya kamu mengerti dari mana datangnya angka-angka ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yaitu bagian C. Ya, bagian yang ketiga yaitu dari A sampai ke D. Nah, sama ya. Untuk mengerjakan soal ini perhatikan dari A ke B setengah lingkaran dengan jari-jari 7 meter, kemudian B ke C bergerak sejauh 7 meter, C ke D sejauh 14 meter. Nah, mari kita lihat jaraknya. Jarak itu adalah lagi-lagi lintasan. Nah, lintasan yang ditempuh dari A sampai ke D. Berarti DAD itu sama dengan panjang lintasan AB tambah panjang lintasan BC dan ditambah panjang lintasan CD. Panjang lintasan AB sudah kita hitung tadi, yaitu setengah keliling lingkaran. BC itu dari gambar sudah terlihat 7 meter. Dan CD di gambar juga diinformasikan 14 meter. Gampang bukan? Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya lagi. Yang ini tadi 22 meter tambah 7 meter tambah 14 meter. Ya, berarti di sini 7 tambah 4 11 tambah 2 itu 3, 13, simpan 1, 2, 4. Berarti jawabannya adalah 43 meter. Bisa ya nak ya? Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yaitu perpindahan dari A ke D. Nah, perhatikan ya, perpindahan dari A ke D. Langsung saja tanpa melihat lintasan, langsung kita tarik garis dari titik awal ya, from start point to end point. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang terlihat pada gambar ternyata sebuah garis miring, ya, sebuah garis miring. Bagaimana cara menghitung garis miring ini? Langsung saja bentuk ya segitiga, ya, segitiga dengan AD merupakan sisi miringnya. Berarti saya hubungkan ya garis vertikal dan garis horizontal antara titik awal dan titik akhir, ya. Nah, mari kita lihat. Titik ini hubungkan ke sini. Ya. Nah, ini ke sini. Sehingga diperoleh sebuah segitiga, ya. Kita peroleh sebuah segitiga siku-siku.
Nah, seperti ini. Inilah yang mau dihitung. Ya. Jadi dari titik ini titik A, ini titik D yang mau kita hitung tadi, ya kan ya? Di sini ada titik C. Nah, mari kita lihat di gambar. Panjang AC, lihat di gambar. AC. AC itu sama dengan AB. AB itu merupakan diameter lingkaran, yaitu 14. Dan BC itu 7. Itu artinya panjang AC itu adalah 14 ditambah 7, yaitu 21. Tuliskan di sini, 21 meter. Sedangkan CD itu 14 meter. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Nah, jadi untuk menghitung panjang AD ya, berarti AD itu merupakan sisi miring ya, sisi miring dari segitiga ACD. Itu artinya perpindahannya sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Ya. AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Ingat dalil Pitagoras sewaktu kamu belajar matematik ya. Nah, mari kita masukkan nilai-nilainya. AC itu 21, sedangkan CD itu adalah 14. Nah, saya menawarkan penyelesaian tanpa kalkulator dengan menerapkan prinsip matematik di sini. Dari 21 dengan 14 itu FPB-nya adalah 7 ya. Berarti di sini saya bikin 7 kali 3 tambah di sini 7 kali 2. Sampai di situ paham ya, Nak ya? Kenapa harus begitu? Ya. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan. Di sini bisa 7 kuadrat kali 3 kuadrat tambah 7 kuadrat kali 2 kuadrat. Ya. Yang sama dengan, nah, 7-nya saya keluarkan. Kalau 7 kuadratnya dikeluarkan berarti tinggal 3 kuadrat. Tambah 7 kuadratnya dikeluarkan berarti yang tinggal 2 kuadrat. Jadi kalau kita kalikan atau kita operasikan secara distributif akan kembali seperti ini bentuk semula ya. Nah, mari kita lanjutkan. Berarti di sini 7 kuadrat kali 9 tambah 4. Bisa enak ya? Yang sama dengan akar 7 kuadrat kali 13. Ya, yang sama dengan, nah ini akar 7 kuadrat kali akar 13. Ingat ya, ini bisa dibuat seperti ini karena operasinya di sini operatornya adalah perkalian. Kalau jumlah tak bisa ya, Nak ya. Kalau dibuat 7 kali 2 ini sama dengan akar 7 kali akar 2. Ya. 7 tambah 2 itu tidak sama akar 7 tambah akar 2. Ini salah. Begini dia baru benar. Ya. Jadi ingat pengoperasiannya yang bisa dibuat seperti ini ketika operatornya adalah kali. Kalau tambah atau kurang tak boleh. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Akar 7 akar 2. Ini 7 kuadrat itu kan 49. Kalau diakarkan kan kembali lagi 7. Akar 13. Selesai. Paham ya, Nak ya? Sampai di situ? Seperti itulah cara mengerjakannya, pelan-pelan dan pasti ya. Kerjakan dengan tepat sesuai dengan petunjuk atau arahan atau pedoman atau konsep yang digunakan ya. Jarak itu adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah jalan pintas ya. Nah, untuk melatih kalian kembali, coba perhatikan soal berikut ini dan ini kerjakan, jangan lagi ada kesalahan ya. Sebuah benda bergerak dari A ke D seperti tunjuk pada gambar. Tentukanlah perpindahan dari A ke B, A ke C, dan A ke D. Nah, perhatikan di sini.
A ke B. Lintasannya yang ini ya nak ya, bukan titik-titik ini ya. Panjang lintasan dari A ke B itu 7 meter. Kemudian dari B ke C lintasannya berbentuk 1/4 lingkaran. Berarti untuk menghitung panjang lintasan BC ini kita gunakan 1/4 keliling lingkaran ya. Kemudian C ke D panjang lintasannya 7 meter. Nah, itu kalau untuk mencari jarak nantinya. Kalau ditentukan yang mau dicari itu adalah perpindahan, langsung saja lintasannya nggak perlu dilihat. Yang perlu dilihat adalah start point dan end point, ya, titik mula-mula dan titik akhir. Nah, kalau mintanya A B tarik garis, berarti langsung, berarti di sini jarak dan perpindahannya dari A ke B sama, ya 7 meter. Tapi kalau bilingnya dari A ke C tarik garis lurus, ya ternyata garisnya yang dilihat adalah yang terbentuk adalah miring. Ingat, kalau garis miring bentuklah segitiga siku-siku dengan panjang garis miring itu ya merupakan sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Oke? Nah, silakan gunakan prinsip itu untuk menyelesaikan soal ini dan jangan lagi sampai salah. Diulang-ulang supaya semakin paham. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.